Perkembangan bank sentral di Asia dan Eropa. Bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur sistem keuangan di sekitar 190 negara di dunia, termasuk negara Asia dan Eropa. Bank sentral telah berkembang sejak 400 tahun yang lalu, dengan peran awalnya sebagai penyimpan dan penukar uang antar kerajaan. Bank sentral memainkan peran kunci dalam perekonomian suatu negara. Mereka bertanggung jawab atas kebijakan moneter, pengawasan sistem keuangan, dan berperan dalam pembangunan ekonomi. Di Asia dan Eropa, perkembangan bank sentral telah memainkan peran penting dalam menentukan arah ekonomi regional dan global. Bank sentral di Asia. Dibandingkan Eropa, bank sentral di Asia memiliki sejarah yang lebih muda. Faktor-faktor seperti struktur ekonomi yang berbeda dan dominasi kolonialisme dari negara Eropa turut mempengaruhi perkembangan lambat ini. Sebagian besar bank sentral di Asia didirikan pada periode kolonial atau pasca kolonial, dengan banyak di antaranya terpengaruh oleh model bank sentral Eropa. Bank sentral pertama di Asia didirikan di India pada tahun 1776, yaitu Bank of Hindustan. Bank ini didirikan oleh East India Company dan memiliki hak istimewa untuk mengeluarkan uang kertas dan melakukan peminjaman kepada pemerintah. Bank sentral di Asia telah berkembang secara signifikan, terutama dengan munculnya Bank Sentral Asia atau BSA pada tahun 2002. BSA merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur sistem keuangan di 10 negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Seiring dengan perkembangan ekonomi di Asia, bank sentral di wilayah ini telah memainkan peran yang semakin penting. Mereka telah berupaya untuk menciptakan stabilitas moneter dan keuangan, serta menghadapi tantangan dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Era kolonial dan pasca kolonial. Pengaruh kolonial. Selama era kolonial, banyak negara Asia didominasi oleh bank sentral yang didirikan oleh kekuatan kolonial Eropa. Bank-bank ini berfokus pada memfasilitasi perdagangan dan kepentingan kolonial, bukan pada pembangunan ekonomi lokal. Pasca kemerdekaan. Setelah memperoleh kemerdekaan, banyak negara Asia mendirikan bank sentral mereka sendiri. Fokus awal seringkali pada pembiayaan pembangunan nasional dan pengendalian inflasi. Banyak bank sentral Asia juga memiliki peran ganda, tidak hanya mengatur kebijakan moneter, tetapi juga menjalankan fungsi perbankan komersial. Ini kemudian berubah seiring berjalannya waktu. Contoh perkembangan di beberapa negara. India. Bank Sentral India atau Reserve Bank of India didirikan pada 1935. Bank ini memainkan peran penting dalam mengatur sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi India. Di Tiongkok, Bank Rakyat Tiongkok atau PBOC didirikan pada 1948, di mana awalnya PBOC berfungsi sebagai bank komersial dan bank sentral. Dengan seiring perkembangan ekonomi Tiongkok, PBOC hanya berfokus pada fungsi sebagai bank sentral. Di Indonesia, Bank Indonesia atau BI didirikan pada 1 Juli 1953, di mana BI bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional, serta mengembangkan sistem keuangan yang stabil dan efisien. Tantangan bank sentral di Asia. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi global. Perlambatan ekonomi global, perang dagang, dan gejolak nilai tukar dapat mempersulit bank sentral Asia dalam mencapai tujuan kebijakan moneter mereka. Yang kedua, kesenjangan pembangunan. Kesenjangan besar antara negara maju dan negara berkembang di Asia dapat menciptakan dilema kebijakan. Kebijakan yang baik untuk suatu negara mungkin tidak cocok untuk negara lain. Yang ketiga, utang dan gelembung aset. Tingginya tingkat yang utang di beberapa negara Asia dapat menimbulkan risiko krisis keuangan di masa depan. Bank sentral perlu waspada terhadap terbentuknya gelembung aset di sektor properti dan keuangan. Yang keempat, finansial teknologi fintech. Munculnya fintech menawarkan peluang dan tantangan. Bank sentral perlu memastikan inovasi ini berjalan stabil dan tidak mengganggu sistem keuangan. Dan yang terakhir, inklusi keuangan. Masih
banyak penduduk Asia yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. Bank sentral perlu mendorong induksi keuangan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bank sentral di Eropa. Bank sentral di Eropa telah berkembang secara signifikan, terutama dengan munculnya Bank Sentral Eropa (EBC). Pada tahun 1998, EBC merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur sistem keuangan di 19 negara di Eropa, termasuk Jerman, Italia, Spanyol. Sebelum terbentuknya EBC, banyak negara Eropa memiliki bank sentral nasional mereka sendiri, yang sebagian besar terpengaruh oleh sejarah moneter dan keuangan masing-masing negara. Integrasi Eropa ada dua. Yang pertama, proses integrasi Eropa, pertama membentuknya Uni Eropa dan pengenalan mata uang tunggal euro telah memiliki dampak besar terhadap bank sentral di Eropa. Yang kedua, EBC telah berperan dalam menjaga stabilitas mata uang euro dan mengoordinasikan kebijakan moneter di seluruh wilayah Eurozone. Sejarah bank sentral di Eropa. Pada abad ke-17 dan 18, yang pertama itu didirikan bank sentral di Eropa. Berdirinya bank sentral pertama di Eropa seperti Bank of England tahun 1694 dan Serpligis Riksbank tahun 1668. Peran utama bank sentral pada masa ini adalah untuk mendukung keuangan pemerintah dan memfasilitasi perdagangan. Pada abad ke-19-20 berdirinya banyak bank sentral di Eropa, contohnya Banque de France 1800 dan Deutsche Bank 1875. Bank sentral mulai fokus pada stabilitas moneter dan mengawasi bank-bank. Dan yang terakhir, era ini juga ditandai dengan munculnya standar emas yang menghubungkan nilai mata uang dengan harga emas. Dan yang terakhir, pasca Perang Dunia Kedua, didirinya Bank Sentral Eropa atau ECB pada tahun 1998 menandai era baru kerjasama moneter di Eropa. Pengenalan mata uang euro pada tahun 1999 yang digunakan oleh 19 negara di Uni Eropa. Tantangan Bank Sentral di Eropa. Inflasi yang tinggi. Inflasi di zona euro mencapai 5,1% pada Januari 2023, level tertinggi dalam sejarah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kenaikan harga energi, gangguan rantai pasokan, perang di Ukraina. Normalisasi kebijakan moneter. Bank Sentral Eropa (ECB) telah mengakhiri program pembelian asetnya dan berencana untuk menaikkan suku bunga. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya pinjaman, perlambatan pertumbuhan ekonomi, krisis untuk di negara selatan Eropa. Fragmentasi pasar keuangan di zona euro masih terfragmentasi dengan perbedaan suku bunga dan tingkat risiko antar negara. Hal ini dapat menghambat investasi dan mempererat krisis keuangan. Ketidakpastian politik. Ada banyak ketidakpastian politik di Eropa seperti Brexit, kebangkitan populisme, perang di Ukraina. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor, memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tantangan digital. Bank sentral di Eropa perlu beradaptasi dengan membangun teknologi digital seperti cytosensi, fintech, pembayaran digital. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi sistem keuangan, menciptakan risiko baru. Peran bank sentral di Asia dan Eropa masa sekarang. Secara umum, bank sentral di Asia dan Eropa memiliki peran utama yang sama, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tingkat inflasi yang stabil, menjaga nilai tukar mata uang, menerbitkan dan mengelola mata uang. Yang kedua, menjaga stabilitas keuangan, mengawasi dan mengatur bank-bank komersial,
melakukan penyelesaian dan clearing transaksi keuangan, memberikan pinjaman kepada bank-bank komersial dalam keadaan darurat. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan sedikit kepada pemerintah, memberi hasil keuangan pasar terbuka, mendorong pengembangan sistem pembayaran yang efisien. Selanjutnya, perbedaan Bank Sentral di Asia dan Eropa. Tingkat kemandirian Bank Sentral di Asia umumnya memiliki tugas kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan Bank Sentral di Eropa. Hal ini berarti Bank Sentral di Asia memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menetapkan kebijakan moneter tanpa campur tangan pemerintah. Contohnya, Bank Indonesia BI memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam menetapkan kebijakan moneter, sedangkan Bank Sentral Eropa ECB memiliki tingkat kemandirian yang lebih rendah karena harus mempertimbangkan kondisi ekonomi di seluruh negara anggota Uni Eropa. Yang kedua, fokus kebijakan. Bank Sentral di Asia umumnya lebih fokus pada stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan Bank Sentral di Eropa lebih fokus pada stabilitas keuangan. Contoh, Bank Indonesia fokus pada pencapaian target inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan ECB fokus pada menjaga stabilitas sistem keuangan di kawasan Euro. Yang ketiga, kerjasama regional. Bank Sentral Asia dan Eropa aktif dalam kerjasama regional untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan di wilayahnya. Selanjutnya, perbedaan Bank Sentral di Asia dan Eropa. Kerjasama regional. Bank Sentral di Asia dan Eropa aktif dalam kerjasama regional dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan di wilayahnya. Contoh, BI aktif dalam kerjasama regional ASEAN Plus 3 dan G20, sedangkan ECB aktif dalam kerjasama regional European Systemic Risk Board dan Eurogroup. Selanjutnya, struktur dan tata kelola. Bank Sentral Asia umumnya memiliki struktur dan tata kelola yang lebih sederhana dibandingkan Bank Sentral di Eropa. Contoh, BMA memiliki struktur yang sederhana dengan satu dewan gubernur, sedangkan ECB memiliki struktur yang lebih kompleks dengan dewan gubernur, dewan eksekutif, dan dewan pengawas. Terakhir, tantangan Bank Sentral di Asia Eropa menghadapi tantangan yang berbeda. Bank Sentral di Asia umumnya menghadapi tantangan inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, sedangkan Bank Sentral di Eropa menghadapi tantangan deflasi dan krisis